Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 266. Kembali ke rumah, Liu Jing dan Lin Guodong naik ke atas untuk mandi dan beristirahat. Li Dong berbicara dengan Lin Yurou sebentar, dan membiarkannya naik ke atas untuk beristirahat. Dia menonton TV di ruang tamu sebentar, dan telepon berdering. Saudaraku, seseorang dari luar telah memasuki Laut Cina Timur. Petik 2. Panggilan itu datang dari Scar. Dari mana asalnya? Li Dong bertanya ringan. Utara. Petik 2. Cari tahu mengapa mereka ada di sini. Li Dong bertanya lagi. Ternyata, yang ingin mereka hadapi adalah suku Kiao Ba. Petik 2. Li Dong mengerti. Tampaknya orang-orang dari keluarga Mo di utara telah tiba. Untuk memotong gulma dan akar. Kiao Ba telah dipaksa mati oleh keluarga Mo. Dengan kepribadian orang-orang itu, dapat dipastikan bahwa orang-orang Kiao Ba tidak akan terus tinggal di dunia ini. Bagaimanapun, ini adalah ancaman bagi orang-orang itu. Tidak peduli seberapa kecil ancamannya, itu harus benar-benar dimusnahkan. Tanah terlarang Laut Cina Timur, kalimat ini tidak dimaksudkan untuk diucapkan. Bekas luka, kamu segera pimpin saudara-saudaraku, jika mereka berani bergerak, langsung kelilingi mereka, aku akan ke sana nanti. Petik 2. Ya Pak. Setelah menutup telepon, Li Dong naik ke atas dan memberitahu Lin Yurou bahwa dia akan keluar. Sudah larut, mau kemana? Lin Yurou bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku punya sesuatu untuk diselesaikan. Li Dong berkata dengan lembut. Lin Yurou menatap Li Dong dengan tenang, tetapi berhenti berbicara. Li Dong tidak pernah keluar sendirian di malam hari. Sekarang setelah presiden telah rusak, sesuatu harus terjadi. Katakan apa yang kamu miliki. Petik 2. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Lin Yurou menggigit bibirnya dan bertanya. Ingat Baye? Li Dong bertanya. Lin Yurou mengangguk. Tentu saja dia ingat. Orang tua yang ramah itu juga memberinya kalung safir yang tak ternilai harganya. Bagaimana bisa itu dilupakan? Plannya mengatur kita di Laut Cina Timur. Sekarang sesuatu telah terjadi, saya harus menghadapinya, kata Li Dong lembut. Lin Yurou memahami semuanya sekaligus. Dia telah mendengar tentang urusan Kiao Ba akhir-akhir ini. Tuan ke-8 sudah mati, dan karena klan Tuan ke-8 menetap di Laut Cina Timur, keselamatan mereka tidak dapat dilonggarkan. Lin Yurou terdiam sejenak, menatap Li Dong, kilatan kekhawatiran melintas di matanya. Li Dong, apakah duniamu sangat berbahaya? Lin Yurou bukan gadis bodoh. Sebaliknya, dia cukup pintar. Jika dia masih tidak tahu bahwa dunia tempat Li Dong berada sangat berbahaya, maka reaksinya terlalu lambat. Mungkin bagi orang lain, tetapi bagi saya, tidak ada bahaya. Petik 2. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan yang sebenarnya, dengan kekuatannya, di dunia timur saat ini, hampir tidak ada yang bisa menyakitinya. Dia tidak menyembunyikan Lin Yurou, meskipun dia tidak akan membiarkan Lin Yurou masuk ke lingkaran dunia bawah tanah, tetapi membiarkan dia tahu sesuatu akan membuatnya lebih aman. Sebagai perbandingan, di dunia, ada sangat sedikit orang yang dapat mengancamnya, tetapi dia dapat membawa ancaman terbesar bagi 99,9% orang. God of War, siapa yang bisa menjadi musuh? Kau harus berhati-hati. Tahu. Lin Yurou berbisik, aku tidak ingin melihatmu terluka. Petik 2. Kamu. Li Dong menatapnya langsung. Di dunia ini, hanya kamu yang bisa menyakitiku. Maukah kamu menyakiti hatiku? Lin Yurou menggigit bibirnya, menatap lurus ke mata Li Dong dengan berani, dan menggelengkan kepalanya. Dalam hidup ini, aku tidak akan menyakiti hatimu. Li Dong tersenyum. Dia sangat puas dengan jawaban ini. Dia menundukkan kepalanya dan menutupi bibirnya di mata Lin Yurou yang terbuka lebar.
Otak Lin Yuro tiba-tiba jatuh ke dalam kehampaan. Sebelum dia bisa bereaksi, Li Dong pergi. Tunggu aku kembali. Malam sudah gelap dan angin kencang. Cocok untuk membunuh. Ada sebuah rumah bangsawan di pinggiran Laut Cina Timur. Ini awalnya milik keluarga Su. Sejak keluarga Su dihancurkan oleh Li Dong, itu menjadi nama grup Lin. Bagaimanapun, itu bebas untuk meletakkannya di sana, dan Li Dong hanya menggunakannya untuk menampung suku Kiao Ba. Manor menempati area yang luas, dan dekorasinya juga bagus. Dulu digunakan oleh keluarga Su untuk tinggal dan bermain, dan dulu tinggal di keluarga Kiao, tetapi itu bukan perlakuan buruk bagi mereka. Selain itu, ada pegunungan dan perairan di sekitar sini, dan pemandangannya menyenangkan. Tinggal di sini bahkan lebih baik daripada tinggal di hutan baja yang dalam di ibu kota provinsi. Pada saat ini, beberapa mobil berpacu di jalan menuju manor ini. Tak lama, konvoi berhenti 1 atau 2 kilometer jauhnya dari manor. Pintu mobil terbuka, dan selusin orang melompat darinya. Pemimpinnya adalah Situ Feng dari utara. Masing-masing dari selusin orang ini memiliki aura yang kuat, mencapai tingkat kuasa Grandmaster, dan hanya Situ Feng yang merupakan Grandmaster yang kuat. Dalam pandangan Situ Feng, keluarga Kiao saat ini, setelah perubahan besar itu, para master hampir mati dan terluka, dan sekarang sisanya hanyalah gerombolan. Dia memuliakan seorang Grandmaster dan memimpin lebih dari selusin kuasa Grandmaster untuk membantai klan Kiao Ba dengan mudah. Hah, tanah terlarang Laut Cina Timur. Tapi aku datang ke sini, mereka tidak mengetahuinya, itu benar-benar nama yang sia-sia. Petik 2. Situ Feng mencibir dalam hatinya, berpikir bahwa jika Anda mengatur suku Kiao Ba di pinggiran kota seperti ini, saya tidak akan dapat menemukannya. Oke, jika Anda membunuh orang di pinggiran kota, itu tidak akan menarik perhatian orang. Tunggu sampai aku menghancurkan suku Kiao Ba. Dan kemudian kembali ke lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur. Menurutnya, Laut Cina Timur yang kecil, bahkan jika ada tuan, seberapa kuat itu. Adapun rumor bahwa pria bernama Li Dong di Laut Timur Tengah bisa membantai guru besar, dia tidak bisa mempercayainya. Jika itu benar-benar sangat kuat, lalu bagaimana mungkin Li Dong mau bersembunyi di tempat kecil di Laut Cina Timur ini? Jika itu benar-benar sekuat itu, bagaimana mungkin Kiao Ba membiarkannya menduduki Laut Cina Timur? Bagaimana Anda bisa membiarkan orang Anda sendiri menetap di sini? Dia berpikir bahwa Li Dong pasti orangnya Kiao Ba, dan hanya penjelasan ini yang masuk akal. Situ Feng-nya adalah murid dari Grandmaster Situ Haoran, dan ada beberapa lawan di wilayah Grandmaster. Ketika saatnya tiba untuk menuruni lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur, dan kemudian hidup kembali, guru pasti akan memandangnya dengan kekaguman. Segera, Situ Feng memimpin tuan-tuan ini, seperti hantu dan pesona, bersembunyi di kegelapan, terus-menerus menyentuh manor tempat anggota keluarga Kiao berada. Dengan begitu banyak tuan dari mereka, tidak ada kesulitan dalam menghancurkan beberapa orang biasa. Pertempuran cepat, ya. Kecepatan semua orang meningkat lagi, dan semua orang memegang belati tajam di tangan mereka. Orang-orang ini, seperti harimau, akan memburu mangsanya malam ini. Tapi saat ini, di depan, ada napas yang kuat. Wajah Situ Feng sedikit berubah, dan dia berhenti tiba-tiba. Dia mengangkat tangannya, dan orang-orang di belakang juga berhenti, melihat ke depan dengan waspada. Ketika saya perhatikan dengan seksama, saya melihat bahwa di malam yang gelap, sepertinya ada puluhan serigala yang menatap mereka. Mata itu dipenuhi dengan kegembiraan, kemarahan, dan niat membunuh yang gila. Pada saat yang sama, suara dingin datang dari depan. Mereka yang masuk tanpa izin di Laut Cina Timur, mati. Di depan ini, seseorang sedang menyergap. Awalnya, mereka mengira telah memasuki apa yang disebut tanah terlarang di Laut Cina Timur ini, dan orang-orang di Laut Cina Timur tidak tahu keberadaan mereka. Tanpa diduga, pihak lain sedang menunggu mereka di depan. Tunggu mereka mengambil inisiatif untuk datang.
Peringatan, kata si Tu Feng Han. Dia harus berhati-hati. Tidak mungkin, aura yang memancar dari orang-orang di depan mereka sangat ganas. Napas lebih dari 50 orang ditumpangkan, dan bahkan dia merasa ketakutan. Memang benar dia adalah seorang Grandmaster, tetapi jika dihadapkan dengan pengepungan lebih dari 50 kuasa Grandmaster, bahkan dia harus mundur. Jika sulit diguncang, itu akan dipukuli sampai mati. Bahkan jika ada lebih dari selusin kuasa Grandmaster di sekitarnya, lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah situs orang lain, bukan Mojia di utara. Pada saat ini, orang-orang di depan berbicara. Orang-orang ini benar-benar tidak takut mati. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah Dong Hai? Sepertinya kata-kata Dongge tidak dianggap serius. Bahkan Suomu dipukuli oleh kakak laki-laki. Tertuanya, menangis, ayah dan ibu. Apakah orang-orang ini berpikir mereka lebih baik daripada Suomu? 4 kata tanah terlarang di Laut Cina Timur, apakah menurutmu itu lelucon? Ketika mereka berbicara, orang-orang itu bergerak. Satu demi satu, keluar dari kegelapan. Kepalanya adalah seorang pria dengan bekas luka di wajahnya, telanjang hingga tubuh bagian atas, dengan otot-otot yang diikat, persis bekas lukanya. Kepala besar mengikuti di belakangnya, wajahnya tanpa ekspresi, matanya tidak melihat orang lain, dan dia memandang si Tu Feng dengan agak serius. Kepala besar sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah semua pelatihan ini, dia telah menjadi master sejati. Di antara 50 orang aneh ini, dalam hal kekuatan, selama Scar bisa dibandingkan dengannya. Semua orang berjalan keluar, niat membunuh di tubuh mereka, selusin master kuasi grand dan 1 master-master, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan master-master. Takut burung, mari kita tunda sebentar. Ketika kakak laki-laki tertua tiba, semua tuan akan menjadi lelucon. Petik 2. Ayo, biarkan Lao Su pergi, tidak ada yang akan merampokku. Petik 2. Bukankah itu hanya Grandmaster? Bukannya aku belum pernah melakukannya, jadi hitung aku. Petik 2. Haha, itu Grandmaster, aku juga akan datang. Bekas luka, kepala besar, dan 3 bersaudara semuanya tersapu ke depan, total 5 orang, menatap si Tu Feng. Dengan kekuatan mereka saat ini, bertarung sendirian, sangat tidak mungkin bagi seorang master untuk menjadi kuat. Tetapi jika mereka berlima bekerja sama, meskipun mereka masih tidak bisa mengalahkan yang sama, mereka masih bisa melakukannya jika mereka menunda untuk sementara waktu. Selama mereka berlima menyeret Tuan Agung ini untuk sementara waktu, saudara-saudara lainnya akan dapat melenyapkan semua lusinan lawan. Wajah si Tu Feng menjadi semakin jelek ketika dia mendengar kata-kata Scar dan melihat tindakan Scar. Dengan kekuatannya, tentu saja, dapat dirasakan bahwa 50 orang aneh ini, yang terburuk, semuanya adalah master kelas 1, di antaranya kuasa Grandmaster menempati mayoritas. Si Tu Feng tidak menyangka ada begitu banyak master di sini. Lebih dari 50. Apa yang membuatnya paling marah adalah bahwa orang-orang ini berlomba-lomba untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Ingin membunuh semua lusin atau lebih kuasa Grandmaster yang dia bawa. Arogan. Arogan. Si Tu Feng mengira dia cukup sombong, tetapi dia tidak berharap ada orang yang lebih sombong darinya. Siapa kalian sebenarnya? Si Tu Feng bertanya dengan dingin, dia siap bertarung. Dia sedikit terkejut, karena ketika orang-orang ini datang, dia sama sekali tidak merasakan siapapun, tetapi sekarang tampaknya pihak lain telah menunggunya di sini. Mereka yang menginginkan hidupmu, berani menerobos ke Laut Cina Timur tanpa izin, dan membunuh mereka tanpa ampun. Scar tidak berbicara omong kosong, dan mulai langsung. Memegang belati di tangannya, dia bergegas langsung menuju si Tu Feng. Setelah melihat ini, 4 bersaudara lainnya, Datu, juga mulai menyerang si Tu Feng secara langsung. Mereka tidak berani mengabaikan, mereka harus tahu bahwa pihak lain adalah master sejati,
dan jika mereka mengambil langkah lebih lambat, mungkin bekas luka akan dibunuh oleh pihak lain. Hampir 50 saudara di belakang mereka melihat Scar mereka melakukan pekerjaan mereka, dan mereka tidak ketinggalan, jadi mereka meraung, memegang belati di tangan mereka, dan bergegas. Bunuh, jangan simpan satu. Mereka telah berlatih sampai sekarang, dan kekuatan mereka telah meningkat lebih lama daripada ketika Li Dong membawa mereka ke ibu kota provinsi. Kekerasan yang telah lama ditekan di tulangnya pecah pada saat ini. Ledakan. Sekelompok tokoh bergegas, lebih dari 50 orang, seperti lebih dari 50 serigala. Gila dan garang, bahkan lebih brutal. Kematian pengadilan. Si Tu Feng sangat marah, hanya orang-orang ini, bahkan Grandmaster, yang berani mengatakan bahwa dia ingin bunuh diri. Orang Donghai ini begitu sombong. Ayo, bunuh mereka semua. Si Tu Feng melambaikan tangannya, dan selusin atau lebih kuasa Grandmaster di belakangnya mendengar perintah itu tanpa rasa takut, dan mereka juga menyambutnya. Pada saat yang sama, si Tu Feng memegang belati, dan bertabrakan dengan belati Scar. Di kedua sisi, pertempuran dimulai sekaligus. Hanya dalam beberapa saat, Scar langsung merasakan tekanan luar biasa dari tubuh si Tu Feng. Begitu belati itu bertabrakan, kekuatan yang menakutkan datang, dan Scar merasa lengannya segera menjadi sakit dan mati rasa, dan dia hampir tidak bisa menahan belati. Kekuatan besar itu membuatnya mundur lagi dan lagi. Sederhananya, kepala besar itu bergegas, dan sebelum si Tu Feng mengejar Scar, mereka bertarung dengan si Tu Feng. 5 orang bergabung melawan si Tu Feng. Tapi, meski begitu, setelah 3 menit bertarung, bekas luka jatuh tepat di pihak mereka. Dia dipukuli oleh si Tu Feng selama 5, kalah beruntun dan mundur. Tidak mungkin, kesenjangan kekuatan individu benar-benar terlalu besar, bahkan jika 5 orang bekerja bersama, tidak ada cara untuk menebus kesenjangan kekuatan ini. 5 menit kemudian, si Tu Feng tiba-tiba memaksa keempat kepala besar itu mundur, memanfaatkan kesempatan itu dan mengelus pinggang Scar. Pada saat yang sama, bekas luka pisau ditendang dan terbang keluar, dan lukanya serius. Mengambil kesempatan ini, si Tu Feng menyeringai dan bergegas menuju bekas luka, dan belati di tangannya ditebas ke leher bekas luka. Jika dia terkena kali ini, Scar akan langsung terbunuh di tempat. Sial, sekarat. Scar melihat cahaya dingin yang menyeka ke lehernya, dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak takut mati, tetapi dia merasa bahwa dia tidak akan mau mati seperti ini. Dia harus mengikuti kakak tertuanya untuk melawan dunia, dan dia belum mulai memainkan perannya. Wajah mereka berubah drastis, tetapi sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka saat ini. Kekuatan Grandmaster terlalu kuat, dan si Tu Feng bukan Grandmaster biasa, dan hampir berdiri di puncak Grandmaster Realm. Untuk kepala besar, kekuatannya luar biasa. Kakak, kamu belum datang. Begitu pikiran ini jatuh, belati di tangan si Tu Feng tiba-tiba berhenti, dan tidak bisa lagi bergerak maju. Bab 267. Si Tu Feng terkejut. Ketika dia melihatnya dengan cermat, dia melihat bahwa di depan bekas luka itu, dia tidak tahu kapan ada orang tambahan. Orang itu, dengan 2 jari, menjepit belatinya. Ini tidak mungkin. Murid si Tu Feng menyusut dengan keras, dengan wajah tidak percaya, dan dia tanpa sadar mundur selusin langkah sebelum berdiri diam. Bagaimana orang ini muncul? Dia tidak menyadarinya sama sekali. Terlebih lagi, belati di tangannya, serangan barusan, melakukan yang terbaik. Bahkan tuannya si Tu Haoran tidak berani menjepit belatinya dengan 2 jari. Namun, orang di depannya melakukannya. Pada saat inilah dia akhirnya melihat dengan jelas penampilan orang yang muncul tiba-tiba. Sangat muda, 20 tahun. Sosoknya tinggi dan lurus, dan fitur wajahnya seperti pisau dan kapak, dan dia sangat tampan. Itu Li Dong. Pada saat kritis ini, dia akhirnya tiba dan mencegat kehidupan Scar dari tangan Dewa Kematian. Jika sedikit terlambat,
bekas luka itu pasti akan terpotong di tenggorokan dan langsung mati. Untungnya, Li Dong tiba. Kakak laki-laki. Melihat Li Dong, wajah Scar bersemangat, dan kemudian kepalanya tertunduk, bekas luka tidak berguna, memalukan bagi kakak. Petik 2. Tidak apa-apa, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, tidak buruk, tidak malu padaku. Petik 2. Li Dong tersenyum, matanya penuh kekaguman. Dia sangat menghargai perilaku Scar. 5 orang pergi untuk mengepung seorang guru besar, mengetahui bahwa mereka dikalahkan tetapi tidak mundur sama sekali. Dengan keberanian ini, berapa banyak orang yang dapat melakukannya? Seperti yang diharapkan, dia dibawa keluar oleh Li Dong. Si Tu Feng menyerahkan belati, mengambil inisiatif untuk melepaskannya, mundur 7 atau 8 meter, dan menatap Li Dong dengan takjub. Pria di depannya tidak merasakan napas yang kuat. Jika Anda hanya melihat dan merasakannya, Anda akan merasa bahwa dia hanyalah orang biasa. Namun, bisakah orang biasa menjepit pukulan penuh belatinya dengan 2 jari? Siapa orang ini? Kepala besar berkumpul di sekitar Li Dong dan yang lainnya, dan membantu bekas luka itu terangkat. Masih bisakah kamu bertarung? Li Dong bertanya pada Scar sambil tersenyum. Tentu saja bisa, luka ini sangat mudah, kata Scar sambil tersenyum. Meskipun dia telah menderita banyak luka sejak pertempuran, itu tidak fatal dan tidak berdampak besar pada efektivitas tempurnya. Tidak apa-apa. Aku memperkirakan efektivitas tempur kalian berlima. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkan orang ini. Jadi biarkan aku membantumu sedikit melemahkan efektivitas tempurnya, dan kemudian melatihmu. Kalau begitu, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Li Dong tersenyum. Jalan. Memiliki. Bekas luka dan kepala besar dan yang lainnya menganggukkan kepala. Jika lawan tidak memiliki kekuatan level master, mereka pasti memiliki kepercayaan diri. Ayo, beri aku pukulan. Petik 2. Li Dong mengangguk, lalu menatap Si Tu Feng dan berkata ringan. Si Tu Feng segera menjadi waspada dan berseru, siapa kamu? Li Dong tidak menjawab, tapi melakukannya. Dia menjalankan mesin Qi, melangkah keluar dengan tiba-tiba, dan menyerbu ke arah Si Tu Feng dengan pukulan tanpa suka. Tanah runtuh langsung ke dalam lubang, yang tidak terlalu besar. Ini karena Li Dong tidak berusaha. Jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan, dia mungkin telah membunuh orang ini, bagaimana dia bisa melatih tangannya? Wajah Si Tu Feng tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia jelas merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari Li Dong. Ini seperti orang biasa menjadi Superman dalam sekejap, dan tekanannya tak tertandingi. Tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak, dan dia tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi dia harus maju. Ah, antarkan aku. Si Tu Feng meraung, dan kekuatan yang beredar di seluruh tubuh ada di tinjunya, dan dia meninju untuk memenuhi tinju Li Dong. Ledakan. Bunyi suara kel 1K. Saat berikutnya, suara patah tulang terdengar. Apa? Mata Si Tu Feng melebar, dan ada ratapan yang menyakitkan di mulutnya. Salah satu lengannya patah tepat di bawah tinju Li Dong, dan seluruh orang itu terbang terbalik selama beberapa meter, dan jatuh ke tanah, dengan darah menyembur dari mulutnya. Setelah pukulan, Li Dong berhenti. Pukulannya hanya melukai Si Tu Feng, merusak efektivitas tempurnya, dan tidak akan melukainya secara serius, apalagi membunuhnya. Selama efektivitas tempurnya terganggu, itu sudah cukup. Kejutan di hati Si Tu Feng benar-benar tak tertandingi. Memukul. Lawan baru saja meninju secara acak, dan dia, pembangkit tenaga listrik di puncak Grandmaster, terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu mengerikan di Laut Cina Timur yang kecil? Pada saat ini, dia langsung teringat rumor tentang hal itu. Rumor mengatakan bahwa Zuomu dari Provinsi Tianan terluka parah oleh seorang pria bernama Li Dong di Laut Cina Timur dan melarikan diri karena malu. Si Tu Feng selalu tidak percaya hal ini, tapi sekarang, dia akhirnya merasakan kengerian Li Dong secara pribadi.
Yah, orang ini akan diserahkan kepadamu. Jika kamu tidak bisa menjatuhkannya, kamu tidak perlu kembali untuk menemuiku. Petik 2. Li Dong memasukkan tangannya ke sakunya dan berjalan kembali. Aku akan datang besok pagi. Setelah kau melepaskannya, interogasi dia dengan hati-hati, dan ingat untuk meyakinkan orang dengan kebajikan. Petik 2. Ya Pak. Menonton Li Dong pergi, bekas luka tatapan mereka dan jatuh di tubuh Si Tu Feng. Si Tu Feng saat ini telah terluka dan efektivitas tempurnya telah sangat berkurang. Jika mereka berlima tidak dapat menurunkannya, mereka dapat membeli sepotong tahu dan membunuhnya. Pergi, kita harus mengalahkannya kali ini. Scar berteriak dan bergegas menuju Si Tu Feng lagi. Setelah melihat ini, mereka berempat buru-buru mengikuti. Hati Si Tu Feng penuh amarah, dia juga seorang master yang hebat, bahkan jika dia terluka, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh master biasa. Tetapi di mata mereka, sepertinya dia telah menjadi anak domba untuk disembelih. Mati untukku, Si Tu Feng meraung dan menyapanya. Tapi kali ini, setelah beberapa menit bertarung, hatinya penuh kejutan. Meskipun efektivitas tempurnya terganggu, dia 1 lawan 1, dan dia masih tidak sebanding dengan mereka. Tapi kali ini, bahkan jika dia melukai mereka, mereka tidak mundur sama sekali, dan berdiri di hadapannya. Luncurkan serangan. Kelima orang itu seperti orang gila, dan mereka sama sekali tidak takut mati. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa selusin orang yang dia bawa telah kehilangan 7 atau 8 dalam waktu yang singkat ini. Nomor 50, meskipun beberapa dari mereka terluka parah, tetapi sisanya bersemangat, satu persatu sangat buruk. Si Tu Feng tercengang, apa-apaan ini? Melarikan diri. Pada saat ini, dia memiliki retret langsung di dalam hatinya. Terus bertarung, apalagi orang-orang yang dia bawa, bahkan jika itu dia, saya khawatir dia harus melipat di sini. Mau pergi, terlambat. Scar mengeluarkan raungan, tinjunya membuka dan menutup, momentumnya sangat brutal. Orang-orang ini berani datang ke Laut Cina Timur untuk membuat masalah, yang sudah merupakan kejahatan besar. Akibatnya, mereka berlima menyerang lebih panik, tanpa memberi Si Tu Feng kesempatan untuk melarikan diri. Setelah beberapa menit lagi, Si Tu Feng terkejut menemukan bahwa selusin orang yang dibawanya akhirnya benar-benar dimusnahkan oleh sekelompok orang yang putus asa. Wajahnya penuh kengerian, sulit dipercaya, bagaimana bisa ada begitu banyak tuan di Donghai kecil ini. Anda, akhirnya, di bawah pengepungan bekas luka dan mereka, Si Tu Feng terluka parah dan jatuh ke tanah, kejang-kejang, kesakitan. Kelompok tuan dari keluarga Mo di utara ini dihancurkan. Scar tidak berbicara omong kosong sama sekali, melambaikan tangannya, dan seorang saudara segera datang dan mengikat 5 bunga Si Tu Feng. Beberapa saudara ditinggalkan untuk membersihkan medan perang, dan bekas luka membawa Si Tu Feng ke gudang. Si Tu Feng sudah terganggu, pada saat ini, dia masih memiliki bingkai Grandmaster sekecil apapun, seperti anjing yang berkabung. Bekas luka itu membiarkan orang menggunakan rantai untuk mengikatnya dengan kuat. Mengatakan, bekas luka memukul perut Si Tu Feng, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di Donghai? Meskipun semua orang tahu bahwa orang ini mungkin dikirim oleh keluarga Mo Utara. Tapi Anda tetap harus bertanya dengan jelas. Si Tu Feng tidak berbicara, tetapi menatap bekas luka itu. Sebagai master yang kuat di puncak Grandmaster, dan juga murid Si Tu Haoran, dia selalu menindas orang lain, apakah ada yang berani memperlakukannya seperti ini? Orang ini berani mengikatnya dan memukulinya. Penuh kebencian. Api hendak menyembur dari matanya, dan jika matanya bisa membunuh, diperkirakan bekas luka itu telah mati ribuan kali. Dia bersumpah bahwa jika dia keluar dari masalah, dia pasti akan membiarkan orang-orang ini berkeliaran di masa depan. Apa yang kamu lihat, itu ada di tanganku sekarang, kamu merasa baik tentang itu, tetapi kamu masih sedikit terampil, sendirian Lao Su bukan lawanmu. Petik 2. Scar mendengus dingin,
Tapi aku punya saudara laki-laki, apakah kakak laki-lakiku tahu betapa hebatnya? Jangan katakan itu kamu, bahkan jika Tuan Besar datang, kakak laki-lakiku masih akan menyiksanya. Saat dia berkata, dia meninju perut Si Tu Feng lagi. Pukulan ini lebih kuat. Dia langsung mengalahkan Si Tu Feng menjadi udang. Dia membuka mulutnya dan muntah, bahkan air asam di perutnya dipukul keluar. Kamu berani menggerakkanku, Laut Cina Timur akan berakhir. Si Tu Feng meraung dengan marah. Di matanya, Laut Cina Timur kecil, dibandingkan dengan keluarga Mo, hanyalah kontras antara semut dan gajah. Selama Mo Jia menggerakkan jari untuk menghancurkan Laut Cina Timur, itu akan mudah. Namun, jawabannya masih tinju. Rumput, beranikah kamu mengancamku? Apakah menakutkan menjadi Laozi? Lalu ada pukulan lain. Setelah puluhan pukulan, Scar menggosok tinjunya yang sakit. Sial, tinjunya sedikit sakit. Tapi orang ini benar-benar keras mulut, dan dia tidak akan mengatakan apa-apa. Kakak Scar, kamu lelah, biarkan aku datang. Kepala besar, yang diam, tiba-tiba melangkah maju. Scar memandang pria ini dengan heran. Dia sudah lama tidak bergabung dengan tim, dan dia selalu seperti kayu, pendiam. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk melakukan hal semacam ini. Scar menyeringai dan mengangguk, kalau begitu kamu datang dan mencoba, kamu dipukuli berkali-kali olehnya barusan, sekarang kamu menemukannya kembali. Petik 2. Kemudian dia melihat saudara-saudara lain di belakang sangat ingin mencoba, dan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ke sini, berbaris, setiap orang memiliki bagian. Jadi, Si Tu Feng benar-benar melihat orang-orang itu mulai berbaris. Satu persatu, terlihat jelas bahwa mereka harus bergiliran membersihkan diri. Rao adalah sarafnya cukup kuat, dan dia tidak bisa menahan gemetar saat ini. Begitu banyak orang, satu pukulan, dia dalam keadaan ini, saya khawatir dia akan dipukuli sampai mati. Si Tu Feng tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia datang ke Laut Cina Timur untuk melakukan tugas kecil, dia akan berakhir seperti ini. Dia masih sangat muda, dia sudah menjadi pria yang kuat di alam puncak Grandmaster, masa depannya sangat luas, bagaimana dia bisa mati di tempat hantu seperti itu? Dia tidak ingin mati. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Si Tu Feng penuh ketakutan. Namun, tidak ada yang memperhatikannya, dan hanya tinju yang menanggapinya. Satu tinju demi satu. Ah, jeritan menyakitkan dan ngeri bergema di seluruh gudang sepanjang malam, menusuk hati. Ya, sepanjang malam. Karena kakak tertua memberi perintah untuk membuka mulutnya, mereka berhenti tidur. Ada lusinan orang, bergiliran berbaris, dan satu orang memberinya pukulan, dan dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa berurusan dengan orang ini. Untuk bekas luka, kata-kata Li Dong seperti keputusan suci. Orang ini berani membawa seseorang ke Laut Cina Timur tanpa izin. Ini adalah kejahatan besar. Mereka tidak peduli dengan latar belakang Si Tu Feng, toh, ketika langit runtuh dan ada kakak laki-laki yang menentangnya, mereka hanya menjalankan perintah. Ketika Li Dong kembali ke rumah Lin, sudah hampir pukul 11 malam. Pada saat ini, Liu Jing dan Lin Guodong sudah tertidur. Li Dong membuka pintu dan menemukan bahwa lampu di ruang tamu di lantai pertama masih menyala, dan Lin Yurou sedang berbaring di sofa mengenakan piyama kawaii. TV dihidupkan dan sinetron diputar, Li Dong melihat Lin Yurou benar-benar tertidur. Jelas, Lin Yurou ingin menunggunya kembali, tetapi dia sangat mengantuk sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tertidur. Hati Li Dong menghangat. Dia selalu berfantasi tentang memiliki seorang wanita di rumah yang menunggunya kembali. Sekarang, mimpinya telah menjadi kenyataan. Dia berjalan dengan ringan dan perlahan berjongkok di depan Lin Yurou. Lin Yurou tidur nyenyak, mulutnya sedikit dimiringkan, dan dia tidak tahu apa yang dia lihat dalam mimpinya. Jari telunjuk Li Dong bergerak dengan keras,
dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menundukkan kepalanya, perlahan menutupi bibir merah Lin Yurou. Tubuh Lin Yurou bergetar begitu dia menyentuhnya, dan dia hanya bisa membuka matanya. Di hidungnya, ada napas pria yang kuat, yang mengejutkan hatinya, matanya melebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Li Dong buru-buru menahan mulutnya dan membuat gerakan diam. Melihat Li Dong, Lin Yurou merasa tenang. Memikirkan orang ini mengambil keuntungan dari dirinya sendiri saat dia tidur, dia merasa sedikit marah, dan mau tidak mau mengulurkan tangannya untuk memutar pinggang Li Dong. Itu menyakitkan. Li Dong tersenyum. Gadis ini, jangan lihat dia lemah, dia memiliki banyak kekuatan, putaran ini sangat menyakitkan. Siapa yang membiarkanmu memanfaatkanku? Petik 2. Lin Yurou melepaskan tangannya dan bersenandung. Dia terlihat sangat imut ketika dia marah, hati Li Dong terguncang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan perlahan mendekatinya. Lin Yurou membuka mulutnya sedikit, jelas merasa sedikit bingung dengan tindakan Li Dong. Apakah orang ini sangat berani? Brengsek. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan mendekati daging lembut pinggang Li Dong. Tapi segera, tangannya dicengkeram oleh Li Dong, dan kemudian bibirnya ditutup oleh Li Dong. Otak Lin Yurou tiba-tiba menjadi kosong. Tubuh juga membeku. Baru saja dia tertidur, Li Dong menciumnya, dia tidak merasakan apa-apa, tapi sekarang berbeda, dia dicium dengan kesadaran yang jernih. Meskipun dia memiliki begitu banyak kontak dekat dengan Li Dong, dia masih sangat sensitif. Lin Yurou tidak berani bergerak, dia takut orang ini akan memiliki 1 inci, bahkan lebih karena itu di rumah. Meskipun Liu Jing dan Lin Guodong sudah tertidur, siapa yang bisa memastikan bahwa mereka tidak akan turun tiba-tiba? Bab 268. Untungnya, Li Dong pindah sekitar setengah menit. Bagaimana jika orang tuaku melihatnya? Lin Yurou mengatupkan mulutnya dan mengeluh. Aku melihatnya, kurasa paman dan bibiku masih sangat senang. Li Dong berkata sambil tersenyum. Kamu, Lin Yurou cemas. Orang ini terlalu berkulit tebal. Lin Yurou sedikit takut melihat Li Dong. Tidak berani menatapnya. Tidak mungkin, cahaya di mata Li Dong benar-benar terlalu panas. Dia dan Li Dong saling memandang, detak jantungnya akan mempercepat tanpa sadar, dan akan menjadi gugup. Tiba-tiba, Li Dong menghentikannya dan memeluknya. Lin Yurou tidak bisa membantu tetapi terkejut dengan tindakan Li Dong, dan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan bisikan rendah. Apa yang kamu lakukan? Cepat kecewakan aku. Li Dong tidak mengecewakannya. Sudah larut, aku akan mengantarmu tidur. Li Dong tersenyum. Lin Yurou dipeluk Li Dong dan tubuhnya menjadi kaku. Napas Li Dong begitu panas hingga dia hampir meluluhkan hatinya. Tidak, kamu dengan cepat mengecewakanku dan aku akan naik sendiri. Lin Yurou berbisik. Dia tidak berani berbicara keras, akan buruk jika Liu Jing dan Lin Guodong terbangun. Li Dong mengabaikannya dan memeluknya di lantai atas. Tidak mungkin, Lin Yurou harus membenamkan kepalanya di lengan Li Dong dan bertindak sebagai kura-kura dengan kepalanya diciutkan. Pada saat ini, bahkan jika dia dipukul oleh orang tuanya, dia mengenalinya. Meskipun dia merasa malu dan gugup di hatinya, tetapi lebih dari itu manis. Ternyata, seperti inikah rasanya jatuh cinta. Ini benar-benar indah. Ketika mereka naik ke atas, kamar Liu Jing dan Lin Guodong tidak bergerak, dan mereka jelas tertidur. Li Dong memeluk Lin Yurou ke dalam kamar, membaringkannya di tempat tidur, dan menutupinya dengan selimut. Yah, tidurlah lebih awal, selamat malam. Li Dong mencium mulutnya, mematikan lampu lagi, menutup pintu dan pergi. Selamat malam. Dalam kegelapan, Lin Yurou membuka matanya lebar-lebar, tidak tahu harus berpikir apa. Setelah waktu yang lama, ada suara napas yang rata. Hari berikutnya, di gudang di pinggiran Laut Cina Timur. Setelah bekas luka dan keramahan mereka sepanjang malam, Si Tu Feng sudah menjadi gila.
Wajahnya berlumuran darah sekarang, dan napasnya benar-benar tertekan. Sepanjang malam, lusinan orang ini, tidak satupun dari mereka tidur, berbaris untuk memukulinya sepanjang malam. Apakah mereka masih manusia? Biarkan, lepaskan aku. Si Tu Feng berteriak dengan keras, suaranya sudah sangat lemah, tetapi dia masih menolak untuk mengungkapkan identitasnya. Dia dari keluarga Mo, beraninya mengakuinya. Scar menyalakan sebatang rokok dan mengambil napas dalam-dalam, penuh energi. Meskipun saya tidak tidur sepanjang malam, tidak ada artinya bagi mereka yang berlatih seni bela diri. Dia memandang Si Tu Feng dengan sakit kepala. Orang ini benar-benar keras mulut, setelah dipukuli sepanjang malam, dia hanya menolak untuk memberitahu dia dari mana dia berasal. Ada beberapa kali Scar ingin meninjunya, tetapi tidak mungkin. Li Dong tidak memberikan perintah seperti itu, dan dia tidak berani benar-benar membunuhnya, jadi dia harus melanjutkan interogasi. Sekarang sudah subuh, dan Li Dong akan segera datang. Sebelum Li Dong datang, mereka bahkan tidak bisa menginterogasi Si Tu Feng, yang terlalu memalukan. Scar mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba matanya berbinar. Saudara-saudara, saya rasa ini tidak akan berhasil. Petik 2. Scar mengeluarkan kepulan asap, dan berkata kepada kepala besar itu, kakak mengajari kami untuk meyakinkan orang dengan kebajikan, jadi memukul seharusnya tidak berguna. Petik 2. Mereka saling memandang dan mengangguk. Ketika Li Dong pergi tadi malam, dia memberitahu mereka untuk mengingat untuk meyakinkan orang dengan moral. Tapi mereka memainkan Si Tu Feng sepanjang malam, dan mereka tidak melakukan ini sama sekali. Lalu bagaimana kamu bisa meyakinkan orang dengan kebajikan? Tanya seorang saudara. Pernahkah kamu melihat semut mencari makan? Tanya Scar misterius. Aku sudah melihatnya, kenapa? Pergi, ambilkan aku madu kembali. Petik 2. Bekas luka dijual, tunggu sebentar, biarkan kalian membuka mata. Setelah mendengar kata-kata Scar, seorang saudara segera pergi mencari madu. Sekitar setengah jam atau lebih, saudara itu kembali dengan sebotol madu. Kakak Scar, sayang sudah kembali, tapi apa gunanya barang ini? Kakak itu tampak bingung. Saudara-saudara yang lain juga bertanya-tanya mengapa Scar menginginkan madu saat ini. Apakah karena lapar dan ingin minum air madu? Di bawah tatapan keraguan semua orang, Scar memandang Si Tu Feng sambil tersenyum. Kamu berkata, jika kamu mengoleskan madu ini padamu, dan kemudian melemparkanmu ke tempat di mana ada banyak semut, seperti apa pemandangannya? Petik 2. Si Tu Feng terkejut. Kemudian dia tanpa sadar membayangkan gambar itu di benaknya. Tubuhnya diolesi madu, lalu dibuang ke tempat yang banyak semutnya. Dalam beberapa menit semut-semut kecil itu akan merayap di sekujur tubuhnya secara berkelompok. Menggigit setiap sudut tubuhnya. Adegan seperti itu, memikirkannya, membuat orang bergidik. Saudara-saudara itu juga tercengang, dan kemudian seseorang mengacungkan jempol, brengsek, kakak Scar, kamu luar biasa, kamu bisa memikirkan cara ini, aku terima. Datang dan datang. Kakak mengajari kita untuk membujuk orang dengan kebajikan, saya pikir metode ini bagus. Petik 2. Bukankah mulutnya keras? Lumasi saja dia dengan madu dan buang dia di tempat yang banyak semutnya. Aku lihat sampai berapa lama mulutnya akan keras. Petik 2. Semua orang mencemooh. Mereka semua setuju dengan metode Scar. Kepala besar, kamu pergi dengan bayi kedua untuk menggendongnya. Petik 2. Scar memiliki saudara laki-laki lain dari Datu. Mendengar ini, kedua kepala besar itu segera bergegas, memegang Si Tu Feng dengan erat. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak dapat melakukan ini padaku. Si Tu Feng ketakutan, wajahnya penuh ketakutan. Kalian, pergi dan buka pakaiannya, aku tidak percaya dia tidak bisa disembuhkan. Dao Scar berkata dengan kejam. Beberapa saudara melangkah maju untuk menanggalkan pakaian Si Tu Feng. Si Tu Feng panik dan berjuang mati-matian, apakah orang-orang ini gila?
Taruh madu di atasnya dan taruh di sarang semut. Dia lebih baik mati daripada menderita kejahatan seperti itu. Jangan khawatir, kamu akan segera bisa merasakan bagaimana rasanya digigit ribuan semut yang merayap di tubuhmu. Diperkirakan suaranya pasti sangat bagus. Scar sengaja berpura-pura mabuk, terlihat sedikit tidak sabar. Berhenti, berhenti. Si Tu Feng akan menangis, orang-orang ini benar-benar gila. Namun, saudara-saudara tidak berhenti, dan sekarang mereka telah menanggalkan baju Si Tu Feng, siap melepas celana mereka. Tidak hanya itu, Scar juga membuka toples madu, mencelupkannya dengan jarinya, dan mengoleskannya ke tubuh Si Tu Feng. Pada saat ini, Si Tu Feng hampir ketakutan. Aku bilang, kalian berhenti. Dia ketakutan dan pingsan. Bahkan jika dia memiliki keinginan yang kuat untuk seni bela diri. Namun, jangan katakan dia telah mengalami hal seperti itu dalam hidupnya. Dia bahkan belum pernah mendengarnya, bagaimana dia bisa menanggungnya. Orang-orang ini tidak membuatnya takut. Jika dia belum mengatakannya, pihak lain akan benar-benar melemparkannya ke sarang semut. Pada saat itu, dia akan benar-benar lebih baik daripada mati. Scar terkejut, tapi dia tidak menyangka orang ini begitu takut untuk mengatakannya. Malam itu, lusinan dari mereka berbaris untuk melecehkan orang ini, dan mulut orang ini terlalu sulit untuk diucapkan. Sekarang dia sangat takut, dia bersedia mengatakannya, dan bekas luka itu memiliki perasaan makna yang tidak terpenuhi. Jadi, dia mengerutkan kening, jangan, saya pikir Anda masih bersikeras. Si Tu Feng menggelengkan kepalanya seperti drum yang rusak. Dia tidak ingin mencoba penyiksaan tidak manusiawi semacam itu. Tidak, aku benar-benar mengatakannya. Petik 2. Si Tu Feng buru-buru berkata, nama saya Si Tu Feng. Saya berasal dari keluarga Mo di utara. Tuan saya adalah tuan besar dari keluarga Mo. Si Tu Haoran. Anda tidak bisa memindahkan saya. Jika Anda memindahkan saya, tuanku pasti akan datang dan membunuh kalian semua. Petik 2. Terjebak. Begitu kata-katanya jatuh, backhand Scar adalah tamparan. Rumput, aku memintamu untuk mengatakannya, tetapi aku tidak ingin kamu mengancamku. Hal yang paling aku benci dalam hidupku adalah orang lain mengancamku. Petik 2. Pedang bekas luka berkata dengan sengit, Grandmaster. Menakut-nakuti kami. Katakan, orang Laosu tidak takut mati sama sekali, biarkan tuanmu mencoba menyelamatkanmu jika ada spesies. Apa lelucon? Sejak saya melihat bahwa tuan besar keluarga Zhuo dilecehkan oleh kakak laki-laki tertuanya, yang disebut tuan besar tidak lebih dari itu di hati bekas luka. Tanah terlarang Laut Cina Timur adalah tanah terlarang Laut Cina Timur. Bahkan jika tuan besar datang, selama kakak tertua ada di sana, mereka dijamin akan bolak-balik. Si Tu Feng ingin menangis tanpa air mata. Dia tidak bisa mengetahuinya. Di mana orang-orang ini memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Dia sudah memberi tahu asalnya. Tuannya adalah tuan yang hebat, orang-orang ini sama sekali tidak takut pada mereka. Mereka semua gila. Si Tu Feng tidak pernah menyangka bahwa Master Puncak Master berpangkat tinggi suatu hari akan dipermalukan di tempat sekecil itu seperti Laut Cina Timur. Dia benci di dalam hatinya, benci sampai mati. Tetapi pada saat yang sama itu penuh dengan ketakutan. Orang-orang ini sangat gila sehingga mereka bahkan tidak takut mati. Sekarang mereka ada di tangan mereka, apa yang akan terjadi pada akhirnya. Aku bergidik ketika memikirkannya. Sekarang dia menyesalinya. Dia sudah tahu ini sejak lama, dan dia tidak akan pernah datang begitu impulsif. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dia telah jatuh ke tangan lawan, dan dia tidak tahu apakah ada kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Aku sudah bilang, apalagi yang kamu inginkan. Si Tu Feng menciutkan lehernya, sedikit takut dan otentik. Jika dia bisa hidup, tentu saja dia ingin pergi dari sini, tetapi dia sama sekali tidak yakin sekarang bahwa pihak lain tidak akan memberikan wajah keluarga Mo sama sekali,
apa yang bisa dia lakukan. Saya hanya bisa berdoa dalam hati. Scar sangat puas dengan penampilan Si Tu Feng. Apa yang Anda inginkan adalah efek seperti itu. Saudara laki-laki lainnya sangat mengagumi bekas luka itu, dan mereka layak mendapatkan nilai kakak laki-laki itu, jadi mereka membuka mulut orang ini dengan mudah. Setelah Li Dong dan yang lainnya sarapan, Ahu mengendarai mobil Lin Guodong dan mengantar mereka ke grup Lin. Ayah dan anak perempuan Lin Yurou dengan cepat terlibat dalam pekerjaan yang sibuk. Li Dong tidak ada hubungannya, menyapa Lin Yurou, meninggalkan perusahaan, dan menuju pinggiran. Segera, dia datang ke gudang di pinggiran kota. Kakak laki-laki, kakak lebih awal. Ketika banyak saudara melihat Li Dong, mereka menyambutnya dan menyembah dengan seluruh wajah mereka. Dalam hati mereka, Li Dong adalah dewa mereka. Li Dong tidak memiliki kesombongan sedikit pun, tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan masuk. Begitu saya masuk, saya melihat Si Tu Feng yang sangat malu. Kemejanya sekarang telah dipakai lagi, tetapi wajahnya sangat pucat, matanya merah, dan seluruh orang akan pingsan. Melihat penampilan menyedihkan orang ini, Li Dong tidak terkejut, tetapi merasa kasihan pada orang ini. Jatuh ke tangan sekelompok hewan seperti Scar, itu cukup bagus tanpa membunuhnya. Saudaraku, kamu di sini. Melihat Li Dong datang, Scar maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, hal-hal yang kamu jelaskan tadi malam sudah selesai, dan orang ini telah mengatakan segalanya. Li Dong mengangguk, kamu tidak melecehkan orang lain, kan? Tidak. Scar menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Saudara-saudara itu ingat apa yang dikatakan saudara laki-laki tertua tadi. Malam, kita semua membujuk orang lain dengan kebajikan. Saat dia berkata, dia memandang Si Tu Feng dan berkata dengan keras, tidakkah menurutmu? Si Tu Feng membuka mulutnya dan ingin mengeluh kepada Li Dong, tetapi ketika dia melihat penampilan bekas luka yang ganas, dia terkejut dan mengangguk berulang kali. Ya, Li Dong menggelengkan kepalanya dan tertawa saat melihatnya. Orang ini benar-benar ketakutan. Yah, semuanya sedikit lebih serius. Petik 2. Li Dong terbatuk, menatap Si Tu Feng, dan berkata dengan ringan, mengapa, orang-orang di belakangmu membencimu atau bagaimana kabarmu, jadi kamu tidak sabar untuk mati. Si Tu Feng sedikit bingung, tidak dapat memahami apa artinya ini. Sepertinya kamu tidak ingat apa yang terjadi tadi malam dengan sangat jelas. Li Dong tersenyum ringan, ini adalah Laut Cina Timur, bukan utaramu. Aku pernah berkata bahwa siapapun yang melanggar Laut Cina Timur tanpa persetujuan akan membunuhmu. Sedikit sarkasme melintas di mata Si Tu Feng. Apa yang dilarang di Laut Cina Timur, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Apa hak Laut Cina Timur kecil untuk mengklaim sebagai tempat terlarang? Zuo Mu dari keluarga Zuo tidak percaya, tapi sekarang, dia sudah mati. Petik 2. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, dia terluka parah olehku, dan melarikan diri seperti anjing yang berduka, dan akhirnya dibunuh oleh Suot Sein. Petik 2. Si Tu Feng menatap Li Dong dengan kaget. Meskipun dia telah mendengar tentang masalah ini, dia tidak pernah mempercayainya. Sekarang Li Dong mengatakannya, dia langsung mempercayainya. Karena seorang master seperti Li Dong yang bisa memukulnya dengan keras dengan satu pukulan adalah penghinaan terhadap kebohongan. Siapa kamu? Si Tu Feng bertanya dengan suara serak. Akan sangat mengerikan jika orang kuat seperti itu benar-benar bisa melukai guru agung seperti yang dia katakan. Di Laut Cina Timur, kapan ada orang kuat seperti itu? Hal yang paling menakutkan adalah bahwa utara bahkan tidak tahu. Tidak masalah siapa aku. Petik 2. Li Dong berkata perlahan, dengarkan mereka, kamu dari keluarga Mo di utara. Ya. Si Tu Feng mengangguk. Sekarang telah dikatakan, tidak perlu terus keras kepala. Sekarang kamu tahu bahwa aku dari keluarga Mo, mengapa kamu tidak melepaskanku? Si Tu Feng buru-buru berkata, jika tuanku tahu bahwa kamu memperlakukanku seperti ini, dia pasti akan terkunci. Sebelum dia selesai berbicara,
Li Dong menamparkan wajahnya dengan backhand. Dua gigi dicabut. Bekas luka, bukankah kamu memberitahunya aturan kita? Li Dong bertanya dengan ringan. Wajah Scar berubah, dia bergegas dan meninju perut si Tu Feng. Rumput, sudah kubilang ancaman itu tidak ada gunanya, kenapa kamu masih mengatakan hal seperti itu? Sialan kamu berani mengancam kakak tertuaku, kamu mati. Berbicara tentang kombinasi pukulannya, dia memukul perut si Tu Feng dengan keras. Bab 269. Si Tu Feng mulai berteriak lagi, suaranya semakin lemah. Dia curiga bahwa dia akan mati di Laut Cina Timur yang kecil ini. Baik. Petik 2. Li Dong melambaikan tangannya, jangan terlalu kasar. Bukankah aku mengatakan itu, kamu harus meyakinkan orang dengan moral. Petik 2. Ya Pak. Petik 2. Scar mengangguk hormat dan berhenti. Ketika si Tu Feng mendengar ini, dia hampir tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Apa panggilanmu untuk membujuk orang dengan kebajikan? Aku hampir dipukuli sampai mati oleh kalian, oke. Li Dong menatap langsung ke si Tu Feng, matanya tenang, tetapi dia membuat si Tu Feng merasa ketakutan di dalam hatinya. Semakin tenang, semakin dalam, mata ini seperti pusaran air, jika seseorang tidak hati-hati, mereka akan jatuh ke dalamnya sepenuhnya dan tidak bisa keluar lagi. Ini hanya tampilan, bagaimana bisa begitu mengerikan? Baru saja kamu mengatakan itu dari keluarga Mo di utara, keluarga Mo di Mo Wentian. Li Dong bertanya. Apakah kamu tahu patriark kita? Si Tu Haoran sedikit terkejut. Li Dong terdiam, dan adegan kematian tragis ibunya untuk menyelamatkan dirinya muncul di benaknya tanpa sadar. Saat itu, dia melihat ibunya dipaksa mati, keluarga yang berpartisipasi, keluarga Li, keluarga Mo, keluarga Cui, dan banyak keluarga kaya dan berkuasa di utara. Orang-orang itu, Li Dong tidak akan pernah lupa dalam hidupnya. Kehidupan utara akan segera datang, jadi segera, tunggu, Bu, aku akan pergi ke utara untuk segera membunuh orang-orang itu dan membalaskan dendammu. Li Dong diam-diam mengepalkan tinjunya, mengeluarkan napas yang menakutkan, menutupi seluruh gudang. Mati lemas ini mengerikan. Bahkan jika itu tidak menargetkan mereka, masing-masing dari mereka tampaknya tercekat di tenggorokan oleh tangan yang tak terlihat. Bahkan untuk bernafas pun sulit. Hal yang sama berlaku untuk si Tu Feng, dia menatap pria di depannya dengan ekspresi ketakutan, dan hatinya terkejut. Apa keberadaan ini? Hanya napas yang keluar, bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Grandmasternya hampir tidak bisa bernapas. Bahkan tuannya jauh dari mampu melakukannya. Segera, Li Dong menarik napas dalam-dalam, menenangkan niat membunuh di dalam hatinya, dan roh jahat itu diam-diam menghilang. Apa yang kamu lakukan di Laut Cina Timur? Li Dong bertanya lagi. Patriark kami meminta saya untuk memimpin seseorang untuk membunuh suku Kiao Ba. Petik 2. Si Tu Feng mengatakannya dengan jujur. Potong gulma dan akar, itu benar-benar temperamen Mo Wentian yang lama. Petik 2. Li Dong mencibir, tapi, kamu datang ke Laut Cina Timur untuk membunuh, sudahkah kamu bertanya padaku? Apa yang kamu inginkan? Si Tu Feng menelan ludah. Karena pihak lain tahu bahwa dia berasal dari keluarga Mo, sepertinya dia tidak takut sama sekali. Hanya ada satu kemungkinan. Pemuda di depannya pasti memiliki latar belakang yang besar, sangat besar sehingga dia tidak takut pada keluarga Mo sama sekali. Hati si Tu Feng benar-benar ketakutan. Li Dong mengabaikan si Tu Feng ini, berbalik dan berjalan keluar dari gudang. Bekas luka mengikuti. Tangan keluarga Mo terentang terlalu lama. Jika kamu berani membuat masalah di Laut Cina Timur, potong tangan ini. Li Dong berkata dengan ringan. Scar berpikir sejenak, lalu membuat gerakan mengusap lehernya. Maksud kakak, mengubur orang itu di dalam sebagai pupuk. Itu terlalu murah untuk keluarga Mo. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya. Setelah Kiao Ba meninggal,
banyak orang dari keluarga utara lainnya telah menyusup ke ibu kota provinsi baru-baru ini. Seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk bertarung. Lin Yurou saat ini sibuk mengembangkan produk kecantikan baru, dan tidak punya waktu untuk pergi ke ibu kota provinsi dalam beberapa hari terakhir. Mengenai situasi kacau saat ini di ibu kota provinsi, Li Dong tidak punya waktu untuk repot, akan lebih baik membiarkan orang-orang di utara bertarung dan membuat keluarga Mo sakit kepala. Ketika dia melepaskan tangannya, kota provinsi seharusnya masih dalam keadaan kacau pada saat itu, dan ketika dia mengambil tindakan lagi, dia dapat dengan mudah menyatukan lingkaran bawah tanah kota provinsi. Mendengar ini, mata Scar tiba-tiba berbinar. Saya mengerti arti dari kata-kata Li Dong sekaligus. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sungguh luar biasa memikirkan masalah dengan kepalanya. Di masa lalu, Scar mengikuti Su Ping dan berperan sebagai harimau. Su Ping yang memberi perintah. Dia pergi untuk melakukannya. Dia tidak pernah memikirkannya. Tapi sekarang setelah dia mengikuti Li Dong memiliki banyak hal yang tersisa. Untuk mengurus dirinya sendiri. Secara alami Anda harus menggunakan otak Anda. Saudaraku, aku tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Segera. Scar dan mereka beraksi dan diam-diam mengirim si Tu Feng yang setengah mati ke ibu kota provinsi. Dikirim di depan lawan Mo. Li Dong kembali ke grup Lin dari pinggiran, tepat pada waktunya untuk makan siang. Setelah makan siang di luar bersama Lin Yurou, mereka berdua akan pergi berbelanja dan bersantai. Tapi kemudian ponsel Lin Yurou berdering. Mengambilnya untuk dilihat, sebenarnya Shen Yun yang datang. Kakak Shen, halo. Lin Yurou menyapa dengan gembira. Sekarang sampel bedak kecantikan yang dikembangkan oleh perusahaan segera keluar. Yang paling diinginkan Lin Yurou adalah menjadikan Shen Yun sebagai pembicara kontemporer. Setelah mengobrol tadi malam, mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik sekarang. Lin Yurou terlalu sederhana dan baik hati, membuat Shen Yun seolah-olah melihat dirinya dalam tubuhnya. Shen Yun juga sangat menyukai gadis yang baik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Dong menemukan bahwa wajah Lin Yurou menjadi jelek. Saudari Shen, jangan khawatir, kita akan lulus sekarang. Menutup telepon, Li Dong bertanya, ada apa? Li Dong, ayo pergi dan bantu Sister Shen, dia diblokir di pintu hotel dan tidak bisa keluar. Petik 2. Lin Yurou sedikit cemas dan otentik. Jangan khawatir, kita akan lewat sekarang. Li Dong menghibur. Selanjutnya, keduanya langsung menuju hotel tempat Shen Yun tinggal. Pada saat ini, Hotel Hyatt. Hotel ini dulunya milik Raja Laut Cina Timur. Sejak raja dihancurkan, secara alami menjadi milik grup Lin. Shen Yun dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang. Pagi ini, dia berencana pergi ke kota provinsi untuk membahas beberapa pengumuman dan kerjasama, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia dan Sister King diblokir begitu mereka keluar dari hotel. Jika itu kipas biasa yang menghalangi pintu, tidak apa-apa. Tapi kali ini, orang yang mencegahnya pergi adalah pria besar yang bahkan dia tidak mampu untuk menyinggungnya. Dalam keputusasaan, dia harus memanggil Lin Yurou untuk meminta bantuan. Alasan mengapa dia menelepon Lin Yurou adalah karena dia hanya mengenal Lin Yurou di Donghai, dan pria di sebelah Lin Yurou memiliki latar belakang yang besar, dan bahkan Cao Wei harus memperlakukannya dengan hormat, dan dia pasti akan dapat membantu dirinya sendiri. Dia tidak ingin mengganggu Lin Yurou, tetapi dia tidak berdaya ketika hal seperti itu terjadi. Kenapa? Panggil untuk memindahkan tentara. Di lobi hotel, sebuah suara terdengar mendung, Shen Daxing benar-benar rak yang besar. Tuan muda ini datang ke sini khusus dari Shanghai dengan Huang Shao untuk Anda, tetapi Anda bahkan minum segelas anggur bersama kami. Jangan menyerah, bukankah itu dibenarkan? Kali ini, bahkan jika kamu memanggil Raja Surga, Lao Su tidak akan membantumu. Itu adalah Seng Jiahao yang berbicara, dan di sebelahnya adalah pria bernama Huang Yu. Selain mereka, ada beberapa pengawal berpakaian hitam,
dan asisten Seng Jiahao, Huang. Beberapa orang berpakaian hitam berhenti di pintu untuk mencegah Shen Yun dan Sister King keluar, sementara Seng Jiahao menatap Shen Yun dengan mencibir. Terakhir kali Shen Yun menolaknya, Seng Jiahao sangat marah sehingga dia membuat orang berniat untuk menghancurkan Shen Yun, tetapi dia tidak berharap untuk diampuni. Setelah kembali, Seng Jiahao merasa kehilangan muka di depan teman-temannya. Jadi dia membawa Huang Yu langsung untuk memblokir pintu hari ini. Menurut pendapatnya, Shen Yun harus menemani mereka untuk minum bersama mereka dan tidur dengannya. Hanya bintang, kepolosan seperti apa? Apakah Seng Jiahao bermain dengan beberapa bintang wanita selama bertahun-tahun? Dalam kapasitasnya, saya tidak tahu berapa banyak selebriti remaja yang tidak memenuhi syarat untuk naik di tempat tidurnya. Shen Yun, dia tertidur hari ini. Tuan Muda Seng, tolong hormati. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk minum dengan Anda. Tolong keluar dari sini. Shen Yun sangat marah sehingga dia terus-menerus menggertak dadanya, memelototi Seng Jiahao. Apa yang ingin dilakukan kedua orang ini, dia tahu betul di dalam hatinya. Meskipun ini adalah kasus di industri hiburan, Shen Yun sendiri tidak mau melakukannya. Dia selalu mengandalkan kemampuannya untuk bekerja keras sampai sekarang. Dia benar-benar tidak mau menjual dirinya untuk status uang. Tidak peduli seberapa besar atau kaya orang lain, dia tidak menginginkannya. Shen Yun, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak menemani saudara-saudara kita untuk minum-minum hari ini, Anda tidak ingin pergi hari ini. Petik 2. Seng Jiahao mencibir, jangan malu-malu. Apakah Anda percaya sepatah kata pun dapat membuat Anda mengacau dan mengemis di jalan? Sebagai tuan muda dari keluarga Seng, dia benar-benar memenuhi syarat untuk mengatakan kalimat seperti itu. Tidak peduli seberapa terkenal Shen Yun, dia hanyalah seorang bintang. Dia bisa membiarkan perusahaan Shen Yun memblokirnya hanya dengan satu kalimat. Bagi selebriti, diblokir dari Suezang adalah yang paling menakutkan, karena dalam beberapa tahun, semua orang akan melupakan Anda. Shen Yun sangat marah, tetapi tidak berdaya. Tentu saja dia juga tahu bahwa tidak mungkin untuk berhadapan langsung dengan pangeran kaya ini dengan kemampuannya. Shen Shao, aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf padamu untuk Xiao Yun, dia bodoh, tolong jangan ambil hati. Petik 2. Sister King buru-buru berdiri di depan Shen Yun sambil tersenyum, sedikit rendah hati, tapi Tuan Muda Seng, keluarga saya Xiao Yun tidak lancar dalam 2 tahun terakhir. Selama periode waktu ini, dia sangat sibuk, dan dia sangat sibuk. Masih bergegas ke ibu kota provinsi untuk membuat janji. Nah, lain kali saya pribadi membawanya untuk minum-minum dengan Anda, bagaimana? Pergi. Petik 2. Seng Jiahao melambaikan tangannya dengan tidak sabar, apa jenismu? Lao Su menaruh kata-kata di sini hari ini. Hari ini, kamu Shen Yun harus menemani kami minum-minum dan menunggu kami bahagia. Semuanya mudah untuk dikatakan. Anda akan menunggu blokir itu. Wajah Sister King berubah, dan dia merasa sangat dirugikan. Dia adalah agen Shen Yun meskipun statusnya tidak tinggi. Dia tidak pernah mengatakan kata-kata kasar seperti itu kepada putra kaya yang dia temui. Seng Shao ini berbicara terlalu jelek, tapi dia tidak bisa menahannya. Dukungan pihak lain benar-benar terlalu besar. Itu sangat besar sehingga hanya sepatah kata saja bisa membuatnya kehilangan pekerjaannya. Melihat Seng Jiahao begitu arogan, Shen Yun sangat marah. Dia akan mengatakan sesuatu yang kejam. Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang. Bagaimana kalau aku minum sedikit denganmu? Kalimat ini muncul tiba-tiba dan menarik perhatian semua orang sekaligus. Semua orang melihat ke arah pintu masuk hotel. Saya melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan perlahan. Pria itu sangat muda, berusia 20-an, terlihat sangat tampan, dan wanita itu bahkan lebih cantik, dengan sepasang mata besar yang polos, terlepas dari penampilan dan temperamennya, dia tidak kalah dengan Shen Yun.
Keduanya secara alami adalah Li Dong dan Lin Yurou. Tempat di mana mereka pergi makan dan makan tidak jauh dari Hotel Hyatt, dan mereka melaju ke sana dengan cepat. Kakak Sen, apakah kamu baik-baik saja? Li Dong berjalan dengan Lin Yurou, dan Lin Yurou berjalan ke arah Sen Yun dan bertanya dengan ramah, memegang lengannya. Sen Yun menghela nafas lega di dalam hatinya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat Li Dong datang, Saudari Qing juga merasa lega. Siapa kamu? Berani mengurus urusan Seng Jiahao-ku? Seng Jiahao menatap Li Dong dan bertanya dengan dingin. Li Dong mengabaikannya dan berjalan ke meja depan dan berkata, di mana manajermu? Telepon dia. Petik 2. Melihat Li Dong sangat tampan, meja depan mengangguk tanpa sadar, mengangkat telepon dan mulai menelepon manajer Hotel Hyatt. Wajah Seng Jiahao tiba-tiba menjadi suram. Orang ini berani mengabaikannya. Aku berbicara, kamu tidak mendengar. Apakah kamu tuli? Seng Jiahao menatap Li Dong dan berkata dengan dingin. Itu adalah pria bernama Topaz, yang matanya tertuju pada tubuh Lin Yurou, merasa sedikit terkejut. Wanita yang begitu murni dan cantik. Laut Cina Timur kecil ini memiliki kualitas terbaik. Ini benar-benar langka. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, dia tidak maju untuk memulai percakapan. Bagaimanapun, ini bukan saat yang tepat untuk memulai percakapan. Dia harus menunggu Seng Jiahao menyelesaikan masalah sebelum berbicara. Sebagai perbandingan, dia lebih suka tidur di Sen Yun. Bagaimanapun, ketenaran Sen Yun ada di sana, dan dikabarkan bahwa Sen Yun masih anak-anak, dan tidak ada yang mengambil darahnya sejak dia debut selama bertahun-tahun. Kamu mencoba untuk berbunyi lagi. Percaya atau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu bicara. Li Dong menatapnya dan berkata dengan ringan. Anda. Wajah Seng Jiahao berubah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia benar-benar diancam, terancam oleh mati kecil di Laut Cina Timur. Pada saat ini, asisten Huang di sebelahnya menatap Li Dong dengan cemburu, dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Seng Jiahao. Tentu saja, Li Dong yang menghalanginya hari itu. Jika bukan karena Li Dong, dia akan mengundang Sen Yun. Singkatnya, semuanya adalah pot Li Dong. Itu dia. Setelah mendengarkannya, ekspresi Seng Jiahao menjadi lebih jelek. Asli. Orang ini terakhir kali yang merusak perbuatan baiknya sendiri. Pada saat ini, manajer hotel datang, dan dia terkejut ketika dia melihat begitu banyak orang di sana. Tapi dia dengan cepat kembali normal, berjalan langsung ke sisi Li Dong dan Lin Yurou, dan dengan hormat berkata, Saudara Dong, Presiden Lin. Sekarang karyawan di Hotel Kai Yue berasal dari grup Lin, dan mereka secara alami mengenal Li Dong dan Lin Yurou. Adapun Seng Jiahao dan Huang Yu, manajer tidak mengenal satu sama lain, bahkan jika mereka saling mengenal, semua orang harus menyingkir di depan broter Dong. Sepertinya jika Xiao Zhao tidak ada di sana, semua pekerjaan keamanan di Donghai agak longgar. Bahkan tamu kami diganggu oleh orang lain di situs mereka sendiri. Anda tidak tahu bagaimana Anda seorang manajer. Li Dong menegur tanpa ampun. Hanya dengan kata seperti itu, wajah manajer hotel menjadi pucat, dan keringat dingin turun dalam sekejap. Ini mengatakan bahwa dia tidak berakting. Jika ini diketahui oleh Tuan Zhao, apakah dia masih akan memiliki buah yang baik ketika dia kembali? Ya, itu karena manajemenku yang lemah. Dongge tenang dan meredakan amarahnya. Aku berjanji tidak akan ada lagi lain kali. Manajer dengan cepat memberikan senyum tersanjung. Li Dong juga tidak bermaksud untuk meminta pertanggungjawabannya. Dia mengangguk dan melambaikan tangannya dengan tiba-tiba, lalu apa yang kamu lakukan dengan linglung? Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan jika kamu membuat masalah. Bab 270. Manajer itu mengangguk dan mengeluarkan walkie-talkie, saudara-saudara semua datang ke lobi. Seseorang membuat masalah. Petik 2. Hanya 10 detik setelah kata-kata itu jatuh, terdengar suara langkah kaki. Segera,
Lebih dari selusin saudara berseragam keamanan muncul. Orang-orang ini, yang mengikuti Zhao Sanhe sebelumnya, sekarang adalah karyawan grup Lin. Saudara Dong, Presiden Lin. Ketika semua orang melihat Li Dong dan Lin Yurou, mereka memberi hormat dengan hormat. Saudara-saudara ini, mata yang memandang Li Dong penuh semangat, seolah-olah mereka telah melihat idola mereka. Sekarang seluruh saudara Donghai tahu bahwa Donghai dapat memiliki reputasi yang begitu gemilang sekarang karena itu dibuat oleh kakak laki-laki tertua. Bahkan orang-orang di ibu kota provinsi tidak berani datang ke sini. Bahkan Grandmaster Zhuo dari ibu kota provinsi Tianan datang dan diusir oleh kakak tertuanya. Prestise macam apa ini? Yah, halo. Li Dong mengangguk. Meskipun itu hanya kalimat sederhana, itu cukup untuk membangkitkan semangat lusinan saudara ini. Ini seperti darah ayam. Dong Ge menyapa mereka. Ketika saya kembali dari bekerja, saya dapat memiliki pukulan yang baik. Kamu mengundang orang-orang ini keluar. Manajer hotel menunjuk Seng Jiahao dan yang lainnya, dengan dingin berkata. Hah, banyak saudara berjalan menuju Seng Jiahao dan yang lainnya. Ekspresi Seng Jiahao menjadi semakin suram. Dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain bahkan akan menendangnya keluar. Topas itu memiliki senyum di wajahnya, tanpa rasa takut sedikit pun, tetapi menyaksikan pemandangan ini dengan penuh minat. Tepatnya, tatapannya jatuh pada Li Dong. Menarik, di Laut Cina Timur kecil ini, ada karakter seperti itu. Jika mereka dapat menggunakannya untuk penggunaan mereka sendiri, bukankah mereka akan lebih yakin bahwa keluarga Huang akan berbaris ke provinsi surgawi? Chang Dan. Sebelum Seng Jiahao dapat berbicara, pengawal berpakaian hitam yang dia bawa maju dan menatap saudara-saudara keamanan di hotel. Siapa yang berani memindahkannya sedikit dan mencoba? Bum keluar. Li Dong berkata dengan ringan. Kata-kata jatuh. Selusin saudara keamanan tidak ragu lagi dan langsung bergegas. Pengawal di sebelah Seng Jiahao cukup terampil, tetapi seperti kata pepatah, dua tinju sulit untuk mengalahkan empat tangan, hanya dalam beberapa saat pengawal itu diletakkan di tanah. Melihat pengawal itu dirobohkan, Seng Jiahao terkejut dan marah, dan meraung, apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah tuan tertua dari keluarga Seng, apakah Anda tahu bahwa keluarga Seng dari Shanghai? Mereka yang berani kalahkan aku, berani melakukan ini kamu menunggu. Hah. Li Dong bergegas mendekat, meraih kerah Seng Jiahao, dan mengangkatnya. Anda. Tindakan Li Dong mengejutkan Seng Jiahao. Dia bertemu mata dingin dan tanpa ampun Li Dong, dan menelan kata-kata di tenggorokannya dengan tiba-tiba. Terlalu menakutkan. Hanya melihat membuatnya seperti gudang es. Gulungan. Dengan lemparan cepat, Li Dong melemparkan Seng Jiahao keluar dari pintu dan jatuh dengan keras ke tanah. Menguasai. Wajah asisten Huang berubah drastis, dan dia berlari keluar dengan cepat. Kakak ini, Topas yang tersisa menunjukkan senyum tersenyum dan menatap Li Dong. Apakah tidak? Li Dong berkata dengan ringan. Wajah Topas juga berubah. Dia ingin berbicara baik dengan Li Dong untuk menunjukkan ketulusannya, tetapi dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu arogan dan mendominasi. Menjadi manusia, jangan terlalu sombong untuk hidup lebih lama. Petik 2. Huang Yu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum ringan. Untuk seorang aktor yang menyinggung seseorang yang tidak mampu kamu sakiti, suatu hari kamu akan mengetahuinya. Dia tidak bisa mengatakan sisanya. Karena Li Dong juga bergegas ke arahnya, mencengkeram kerahnya, dan mengusirnya juga. Jadi dia berbaring dengan Seng Jiahao. Terlalu banyak omong kosong. Li Dong menamparkan tangannya dan bergumam. Pada saat ini, Shen Yun datang. Saya sangat menyesal, Tuan Li, saya telah membuat Anda kesulitan karena saya. Petik 2. Li Dong melambaikan tangannya, ini mudah. Selama kamu baik-baik saja, Yurou tidak akan khawatir lagi, dia bahagia, semuanya baik-baik saja. Shen Yun tersenyum. Seperti yang diharapkan,
hanya Lin Yuro yang ada di mata pria ini. Di mata pihak lain, dia tidak berbeda dengan orang yang lewat. Hanya saja, dua orang barusan, satu adalah tuan tertua dari keluarga Seng Haiseng, dan yang lainnya adalah tuan tertua dari keluarga Huang. Kamu memukulnya seperti ini, aku khawatir mereka akan membalas. Shen Yun sedikit khawatir. Kedua keluarga besar itu sangat kuat, bahkan jika keluarga kaya di ibu kota provinsi menghadapi dua keluarga besar itu, mereka harus takut pada 3 poin. Keluarga Seng, keluarga Huang. Li Dong mengerutkan bibirnya, aku belum pernah mendengarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga kelas 3 seperti kucing dan anjing seperti apa yang berani menyebut diri mereka orang kaya. Jika mereka berani datang, aku akan mematahkan kaki mereka. Petik 2. Shen Yun dan Sister King saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing lagi. Bahkan keluarga Seng dan keluarga Huang tidak terlihat, tampaknya latar belakang Tuan Li lebih besar dari yang mereka kira. Ah, rumput, aku ingin membunuhmu, membunuhmu. Tunggu aku. Di luar pintu, Seng Jiahao bangkit dari tanah dan meraung dengan marah. Dia adalah tuan tertua dari keluarga Seng Haiseng. Dia selalu tersanjung oleh orang lain. Dia selalu menjadi satu-satunya yang menggertak orang lain. Di mana ada orang yang berani memperlakukannya seperti ini. Dan barusan, dia terlempar keluar pintu seperti sampah. Malu, ini adalah tamparan wajah telanjang, dan dia tidak menaruh senjia di matanya sama sekali. Huang Yu juga berdiri dari tanah, wajahnya juga sangat jelek. Tapi dia tidak mengatakan sesuatu yang kejam, tetapi matanya berkedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dengan sengaja berpura-pura sangat marah. Dia berkata kepada Seng Jiahao, Tuan Seng, apa yang Anda katakan tentang ini? Saya datang ke sini dengan Anda dari Shanghai sepanjang jalan, dan sekarang, bintang-bintang besar belum bisa bermain, dan diganggu seperti ini. Begitulah caranya kamu memperlakukan saudaramu. Ketika kata-kata ini keluar, Seng Jiahao menjadi lebih marah. Sekarang dia tidak sabar untuk menghancurkan tubuh Li Dong menjadi berkeping-keping. Dia tidak hanya mempermalukannya, tetapi dia juga menyebabkan teman-teman dan saudara-saudaranya menderita penghinaan seperti itu. Tapi tidak mungkin, pengawal yang dia bawa bukanlah lawan dari yang lain. Jika dia bergegas dan berbicara dengan kasar, dia hanya akan meminta kepahitan. Kali ini aku minta maaf padamu, tapi jangan khawatir, aku akan membalas kebencian ini. Ayo pergi. Kita akan segera pergi ke ibu kota provinsi Tianxing untuk memindahkan tentara kita. Pada saat itu, Lao Su harus benar-benar meratakan lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur dan biarkan orang itu berlutut di depanku memohon belas kasihan. Dan Shen Yun itu, bukankah dia pergi ke ibu kota provinsi? Oke, mari kita pergi ke ibu kota provinsi dan menunggunya. Ketika dia pergi ke ibu kota provinsi, saya melihat siapa yang berani membantunya lagi. Saudara Huang, Anda dapat bermain. Apapun yang Anda inginkan. Seng Jiahao mengesampingkan kata-kata kejam ini dan pergi bersama Huang Yu dan yang lainnya dengan sedih. Lin Yuro dan Shen Yun pergi ke sofa dan duduk, mengobrol. Li Dong berpikir sejenak, berjalan keluar dan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon Scar. Baru-baru ini, apakah ada keluarga asing di ibu kota provinsi yang disebut keluarga Seng? Ya, kakak laki-laki tertua, memang ada keluarga Seng, dan dukungannya tidak sedikit. Saya mendengar bahwa itu adalah keluarga kaya dari Shanghai, yang kekuatannya bahkan lebih kuat daripada keluarga Sui dan keluarga Mu di ibu kota provinsi. Jawab Scar segera. Oke, aku mengerti. Petik 2. Li Dong menutup telepon. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Seng Jia, oke, aku mengawasimu. Li Dong menunggu sekitar 10 menit, dan Lin Yuro dan Shen Yun selesai mengobrol. Mengetahui bahwa Shen Yun akan pergi ke ibu kota provinsi untuk mengumumkan secara terburu-buru, meskipun Lin Yuro enggan menyerah, dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal pada Shen Yun. Kembali ke perusahaan,
Lin Yuro mulai sibuk bekerja lagi, dan Li Dong datang ke tempat pelatihan di belakang perusahaan. Sampai sekarang, di antara 50 lebih orang di Scars, 30 teratas telah memenuhi permintaan Li Dong. Mampu melewati semua kartu dalam waktu 10 menit. Dia pernah berkata bahwa di antara 50 orang aneh di Scar, 30 teratas harus dipilih. Adapun saudara-saudara di belakang, mereka hanya bisa dihilangkan dengan penyesalan. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa mereka tidak diperlukan, hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang itu akan memiliki sangat sedikit kesempatan untuk bertarung dengan Li Dong di masa depan, dan mereka hanya dapat mengikuti Zhao Sanhe sebagian besar waktu, atau mereka tidak berguna. Hanya orang ke-30 yang akan menghabiskan waktu paling banyak dengan Li Dong di masa depan. Sekarang setelah tahap pelatihan ini selesai, sekarang saatnya untuk memberi mereka pelatihan tahap kedua. Hanya orang-orang itu yang sangat meningkatkan efektivitas tempur mereka, dan mereka sangat berguna bagi Li Dong. Dao Scar saat ini dan yang lainnya, meskipun efektivitas tempur mereka tidak buruk, jika mereka ditarik ke utara, mereka tidak akan cukup. Pada saat ini, di tempat latihan, hanya ada 30 orang yang menunggu Scar. 20 orang yang tersingkir tidak lagi berpartisipasi dalam pelatihan, dan mereka didistribusikan ke berbagai tempat di Laut Cina Timur untuk menjadi pemimpin. Ini dapat memaksimalkan nilai orang-orang itu. Takut 30 dari mereka, berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak dan tidak membuat suara. Setelah bertarung dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Master Situ Feng, Scars tahu bahwa kekuatan orang-orang mereka sendiri masih jauh dari cukup. Ingin melindungi Laut Cina Timur, ingin mengikuti Dongge, kekuatan mereka jauh dari cukup. Bukan karena mereka tidak bekerja cukup keras, atau karena mereka tidak bekerja cukup keras. Bukan karena bakat mereka terlalu buruk, tetapi karena waktunya terlalu singkat. Ya, itu sebabnya. Anda harus tahu bahwa master normal yang telah belajar seni bela diri sejak usia dini akan memiliki efektivitas tempur yang kuat. Dan Scar mereka tidak. Mereka adalah seorang biksu di tengah jalan, dan Li Dong lah yang mengembangkan jenis pelatihan iblis. Bekas luka mereka bekerja cukup keras untuk merangsang potensi mereka dan memiliki kekuatan bertarung dalam waktu singkat. Mampu tumbuh ke titik ini dalam waktu yang singkat adalah hal yang luar biasa dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya jika Anda mengatakannya. Namun, bahkan jika efektivitas tempur mereka sekarang bagus, itu tidak cukup. Jauh dari cukup, karena mereka tahu betul bahwa dibandingkan dengan Li Dong, mereka sekarang sama lemahnya dengan semut. Mereka harus menjadi lebih kuat agar memenuhi syarat untuk mengikuti jejak Li Dong. Untuk tujuan ini, mereka dapat bekerja lebih keras. Li Dong berdiri di depan mereka, melihat sekeliling, dan mengangguk sangat puas. Untuk orang ke-30, yang paling kuat saat ini adalah bekas lukanya, disusul dengan kepala besar. Tapi apa yang paling membuat Li Dong puas tidak diragukan lagi adalah kepala besar. Berapa lama kepala besar berpartisipasi dalam pelatihan? Dibandingkan dengan Scar, waktu mereka jauh lebih singkat dari itu, tetapi mereka tumbuh paling cepat. Dengan waktu, dia melampaui Scar, yang merupakan kepastian. Di antara kelompok orang ini, mereka yang paling berharap untuk masuk ke ranah master juga adalah kepala besar, dan bahkan master hebat pun memiliki kesempatan. Tuan yang hebat. Berapa banyak master hebat yang ada di seluruh dunia timur, dan bahkan seluruh dunia. Dibandingkan dengan basis populasi yang begitu besar, itu benar-benar terlalu langka. Diharapkan dia bisa melangkah ke ranah master agung, yang cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya bakat kepala besar itu. Saya pikir Anda sudah mengerti di mana potensi Anda adalah batasnya. Sekarang Anda sudah bisa mencapai titik ini dan telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Petik 2. Li Dong melihat sekeliling semua orang dan berkata dengan keras. Scar dan yang lainnya meluruskan pinggang mereka,
dan senyum muncul di mata mereka ketika mereka mendengar ini. Mereka jarang mendengar Li Dong memuji orang, dan kata-kata ini sekarang menegaskan usaha mereka sepanjang waktu. Tentu saja masih ada kekurangan. Sebagai individu, efektivitas tempurmu masih belum cukup. Terlalu sulit dan terlalu sulit jika ingin melangkah lebih jauh. Petik 2. Li Dong melanjutkan, kalian 30 orang, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, seperti kepala besar, reaksinya sangat cepat, dia sangat gesit, kerugiannya adalah kekuatannya tidak cukup kuat, kekuatan bekas lukanya sangat kuat. Tetapi kecepatannya itu tidak cukup cepat, dan beberapa saudara memiliki pertahanan yang kuat, tetapi kecepatan dan kekuatan mereka tidak kuat. Untuk persyaratan orang kuat, kamu tidak memenuhi syarat, karena yang dibutuhkan orang yang benar-benar kuat adalah kemahakuasaan. Petik 2. Wajah bekas luka dan yang lainnya menjadi serius. Semua orang sangat serius, karena setiap kata yang diucapkan Li Dong sekarang sangat penting bagi mereka. Ini tentang apakah mereka bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Aku telah berpikir akhir-akhir ini, bagaimana aku bisa memaksimalkan kekuatan kalian masing-masing. Li Dong berkata dengan keras, kalian bertiga bukanlah pasir yang berserakan, tetapi sebuah tim, keseluruhan, sekawanan serigala. Jadi, untuk memaksimalkan kekuatan kalian masing-masing, sekarang aku memberimu keterampilan tempur. Petik 2. Kata-kata jatuh. Mata Scar dan yang lainnya tiba-tiba menyala. Untuk waktu yang lama, Li Dong membiarkan mereka berpartisipasi dalam pelatihan, tetapi keterampilan bertarung yang sebenarnya tidak pernah diajarkan. Jika mereka dapat mempelajari beberapa keterampilan tempur yang kuat, efektivitas tempur mereka akan sangat meningkat, tidak diragukan lagi. Menjadi lebih kuat. Inilah yang paling diinginkan 30 dari mereka dari lubuk hati mereka. Hanya dengan menjadi lebih kuat mereka dapat memenuhi syarat untuk terus mengikuti jejak Li Dong. Jika tidak, serigala mereka akan menjadi beban. Tentu saja, saya belum akan mengajari Anda keterampilan bertarung pribadi. Yang akan saya ajarkan selanjutnya adalah teknik pertarungan tim. Li Dong berhenti dan melihat sekeliling pada semua orang. Teknik ini akan memungkinkan kekurangan Anda untuk saling melengkapi, dan kekuatan Anda dapat diperbesar ratusan kali dan ribuan kali. Pada saat itu, kekuatan kalian semua akan meledak. Secara keseluruhan, pikirkanlah, begitu kamu mempelajari teknik bertarung itu, 30 orang seperti keseluruhan, bahkan jika Grandmaster ada di depanmu, apa yang penting? Mata Scar dan yang lainnya sudah penuh dengan kegembiraan. Memikirkan kemampuan membunuh Grandmaster saja sudah cukup membuat mereka bersemangat. Benar saja, tidak ada yang salah dengan apa yang diajarkan kakak tertua kepada mereka. Di mataku, kekuatanmu saat ini tidak cukup kuat, jadi jangan takut akan kesulitan, kamu harus mempelajari teknik bertarung semacam ini. Pada saat itu, kamu akan menjadi sekelompok serigala yang mengerikan. Perjalanan baru, maka itu pasti tidak akan terkalahkan. Li Dong berkata dengan keras, apakah kamu mengerti? Dipahami. Kerumunan meraung. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.